tidak mudah dilakukan itu bukan berarti tidak bisa. Ya, ini akan sangat bergantung pada komitmen kita, pada kesungguhan kita, pada kemauan kita, pada kesadaran kita. Ya, kalau siklus pembelajaran ini sudah bisa kita lakukan seperti ini, ya insya Allah kegiatan pembelajaran akan bisa kita langsungkan secara lebih efektif. Oke, hal penting bagi guru, ya, yang pertama, saya ingin mengajak rekan-rekan dan saya sendiri, ya, jangan stres ya. Jadi jangan stres. Di dalam situasi pandemi ini memang kita dihadapkan pada kegiatan yang tidak lazim, ketidaklaziman, berbagai ketidaklaziman, maka kita nikmati saja. Kita jangan sampai stres. Ya, sungguh pun kita tidak bisa dipungkiri ada rekan guru, mohon maaf kalau salah ya, mudah-mudahan salah. Ada sebagian guru itu yang terintimidasi oleh teknologi. Jadi kalau mendengar kata pembelajaran secara daring ini ini merepotkan, karena yang paling nyaman karena yang biasa dilakukan adalah pembelajaran secara face to face tatap muka di kelas ya. Oke. Jadi mudah-mudahan salah ini. Guru dituntut untuk berani dan mampu bereksperimen dan mencoba berbagai metode baru. Yang kedua, membagi kelas menjadi kelompok yang lebih kecil. Membagi kelompok belajar menjadi kelompok kompetensi yang sama atau beragam, dan siswa ini kita beri tugas. Tugas itu tidak harus sama, Bapak Ibu. Tugas ini tidak harus sama. Kadang-kadang kita ini masih content oriented. Nah, ini yang perlu kita benahi bersama-sama. Jadi tugas itu tidak harus sama. Oke. Yang berikut mencoba. Guru memberi proyek untuk bertanggung jawab, memberi proyek kepada siswa untuk berlatih bertanggung jawab, menciptakan tantangan untuk bekerja sama. Dan kita sekali lagi jangan pernah underestimate, jangan pernah kita sebagai guru itu bersangka bahwa anak-anak kita ini mampu apa tidak, apakah bisa melakukan ini. Ya, kadang-kadang kita ini punya pikiran yang kurang bagus kepada siswa itu. Ya, kita berikan kesempatan kepada siswa untuk mencoba melakukan sesuatu, mencoba untuk mengatur dirinya. Tidak semuanya itu harus kita beri petunjuk secara rinci. Tetapi yang terakhir ini tentu harus kita sesuaikan dengan level atau tingkat dari pendidikan itu. Ya, semakin rendah tentu petunjuk-petunjuk yang lebih lengkap, yang lebih jelas itu tentu dibutuhkan. Tapi semakin tinggi tentu petunjuk-petunjuk itu tidak perlu secara detail. Yang berikut alokasi lebih banyak waktu bagi siswa yang tertinggal. Ya, kita beri perhatianlah. Anak-anak yang masih perlu bantuan, sentuhan ini harus perlu kita berikan waktu pembimbingan yang lebih, yang tidak harus sama dengan siswa. Ini kita harus memiliki sensitivitas kepada kebutuhan anak. Jadi kebutuhan anak untuk pembimbingan itu tidak sama. Ada anak-anak yang memang bisa belajar secara cepat dan karena itu kita bisa memprogramkan pembelajaran itu secara terakselerasi, tetapi ada anak-anak yang masih perlu dituntun, dibimbing dan seterusnya. Yang kelima adalah guru berfokus pada yang penting. Ya, saat untuk bereksperimentasi dalam waktu yang sempit, maka yang dipentingkan adalah kuatkan konsep fundamental untuk keberhasilan belajar siswa. Misalnya numerasi, literasi, pendidikan karakter. Saya kira yang lemah dari pendidikan kita itu 3 itu. Jadi saya punya hipotesis. Kalau anak-anak ini memiliki minat baca yang tinggi, memiliki kemampuan baca yang tinggi, saya kira kegiatan pembelajaran itu akan berhasil. Guru tidak perlu terlampau bersemangat untuk menyelesaikan bahan-bahan yang itu. Karena dia sudah memiliki kesadaran untuk membaca sendiri. Maka yang dibutuhkan di sini adalah 3 hal ini. Ya, kemampuan anak untuk numerasi, literasi, dan juga karakter. Ini kalau kita jabarkan luas sekali. Yang berikut kita bisa saling belajar dari rekan-rekan guru yang sudah memiliki kemampuan lebih di dalam melaksanakan pembelajaran secara daring. Kita jangan sampai malu bertanya, mencontoh juga boleh, minta izin, bahkan kita bisa bergabung dengan kelas virtual yang dilakukan oleh guru itu. Jadi di sini kita saling belajar, saling menguatkan. Dalam istilah yang sangat populer sekarang itu adalah kita harus senantiasa. Yang penting kita harus have fun.
mengajar itu harus kita lakukan dengan senang, dengan bisa belajar secara joyful, menemukan kesenangan itu. Oke, yang terpenting dari kegiatan pembelajaran di pandemi adalah kesehatan keselamatan. Ini menjadi prioritas dan ini selalu ditekankan oleh pemerintah. Kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga pendidik, keluarga masyarakat menjadi prioritas utama. Yang kedua, tumbuh kembang peserta didik dalam kondisi psikososial ini juga menjadi pertimbangan di dalam pemenuhan layanan pendidikan ini. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, untuk mengatasi ini kita sudah mengenal ada kurikulum darurat. Kurikulum dalam kondisi khusus, ya. Kurikulum dalam kondisi khusus. Oke. Tapi ini pilihan, Bapak Ibu, ya. Pilihan. Jadi kita bisa, rekan-rekan saya kira sudah tahu, kita masih tetap harus mengacu pada kurikulum nasional atau kita, maaf, oke. Ngapunten, Prof, 5 menit lagi. Oke, mudah-mudahan pas nanti. Yang kedua, kita menggunakan kurikulum yang kurikulum darurat dalam kondisi khusus, ya, atau kita diberi keleluasaan untuk melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Ya, kalau di SD mungkin dalam forum PKG ya, PKG atau apa ya? Mungkin teman-teman guru nanti bisa memberikan koreksi pada saya. Kelompok kerja guru, kelompok KKG, maaf, KKG, Prof. KKG ya, betul. KKG. Sementara untuk SMP, SMA itu di MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Silakan dibicarakan dari KIKD itu mana yang sekiranya dipandang penting yang akan diajarkan kepada para peserta didik kita itu. Oke. Nah, ketika Bapak Ibu pilihannya ada di 2 atau 3, maka konsekuensi logisnya guru perlu menyiapkan bahan ajar. Ya, menyiapkan bahan ajar. KIKD-nya sudah disesuaikan, disederhanakan, maka mau tidak mau penyiapan bahan ajar yang bersesuaian dengan KIKD yang sudah diubah itu. Oke. Oleh karena itu, tantangan terbesar kita selain pada aspek pedagogiknya terkait pada pilihan pendekatan, metode, model, strategi, ya, juga penyiapan media pembelajaran, kemudian pemilihan teknik penilaian atau assessment. Yang penting juga adalah bagaimana kemampuan kita di dalam mengembangkan bahan ajar. Ya, mengembangkan bahan ajar, menyusun bahan ajar, menulis bahan ajar. Saya kira ini sesuai dengan tuntutan kita, rekan-rekan guru dalam program PKB, PKB ya, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Ada pengembangan diri. Kemudian, ini bagian dari pengembangan diri ini yang dilakukan oleh SPD ini ya. Pengembangan diri, ada workshop yang 31 ya, 31 jam nanti ada di harga itu. Tetapi yang 31 jam ini kiranya nanti betul-betul ditindaklanjuti, difokuskan saja pada pengembangan bahan ajar. Dan insya Allah itu tidak sulit ya. Oke. Kemudian karya publikasi ilmiah dan karya inovatif. Yang saya kira yang mudah dilakukan oleh teman-teman tatkala setiap akan mengajar, menyiapkan bahan, mengembangkan bahan ajar, ya menyusun diktat, membuat modul itu mudah-mudahan kalau kita bersungguh-sungguh 1 semester dapat 1 itu saya kira nggak sulit ya, menyusun modul atau diktat, kemudian juga menyusun buku pengayaan. Ya, ini justru hal yang sangat penting untuk kita lakukan. Kalau kita sebagai guru sudah memiliki kebiasaan dan kemampuan mengembangkan bahan ajar, nanti bentuknya bisa diktat atau modul atau buku teks pelajaran, kita akan bisa lebih percaya diri ketika berinteraksi
dengan adik-adik dengan siswa di depan kelas itu atau secara virtual, karena betul-betul pasti kita akan bisa lebih menguasai bahan kajian atau materi yang akan kita sampaikan sesuai dengan KIKD itu. Ya, oke. Saya ingin ingatkan proses penyusunannya, Bapak Ibu, ini proses yang standar atau normatif. Kalau menulis mulainya dengan pre-writing, drafting, revising, editing, publishing. Ya, oke. Mulai saja dari pra penulisan. KIKD apa yang akan dikembangkan di dalam penyusunan modul itu, ya. KIKD sampai indikatornya. Kemudian tulis saja, jangan berpikir nanti jelek apa tidak, baik apa tidak. Udah tulis saja, ya. Karena kalau kita di sini di dalam tahap drafting atau menulis itu selalu berpikir, wah ini jangan-jangan nanti tulisan saya jelek kalau dibaca orang lain nanti malu. Itu hilangkan dari pikiran kita. Tidak ada siapapun yang membuat sesuatu karya itu dalam keadaan pasti nanti bagus atau sempurna. Mulai saja menulis. Ya, ini kegagalan dari sebagian orang untuk menghasilkan sebuah tulisan karena selalu berpikir tulisan saya itu tidak bagus atau jelek. Ya. Mulai saja. Setelah ini selesai, kemudian revising. Kalau 1 minggu itu dapat 1 unit atau 1 unit ya, kalau bahasa Indonesia itu berbasis teks, ya kira-kira 1 semester untuk mendapatkan 1 modul itu nggak sulit. Dan ini akan sangat dibutuhkan di dalam penilaian angka kredit untuk kenaikan pangkat dan jabatan. Yang berikut adalah editing, ya editing sampai pada penerbitan. Syukur-syukur nanti tulisannya itu bisa dipublikasikan, bisa di ISBN-kan, Pak. Syukur di penerbit nasional, tapi kalau tidak, ya ada banyak penerbit indie yang saya kira banyak memberikan kemudahan bagi kita untuk menghasilkan tulisan berupa buku itu. Ya, yang ini saya kira tidak usah. Mungkin nanti kita akan lebih lanjutkan saja di dalam diskusi bahwa bahan ajar itu ada macam-macam, ada buku, ada modul, ada lembar kerja siswa, ada handout. Ya, tapi yang saya tadi anjurkan menyusun modul, menyusun buku itu tidak sulit kalau kita mau. Saya kira itu nanti akan kita lanjutkan dalam sesi diskusi atau tanya jawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, Bapak Ibu yang saya hormati. Dan kalau ada kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Dr. Sarwizi Swandi, MPD yang sudah menyampaikan materinya, dan saya yakin Bapak dan Ibu sudah ada gambaran problematika kita ya, dalam proses belajar di rumah ini sudah disampaikan dan dikupas oleh beliau. Nanti kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab. Ya. Dan selanjutnya kepada Profesor Dr. Bambang Sumarjoko, ya, MPD yang juga sudah ada di ruangan, ya, kami persilahkan, waktunya 30 menit. Pada beliau kami persilahkan. Terima kasih Pak Cucu. Saya share ya, gimana? Langsung mohon. Sampun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di full kan belum? Ya, halo? Di slide show-nya itu belum di full. Sebentar. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Pak Cucu, Prof. Sarwizi, tetangga jauh ini yang sering tetangga jauh ya. Enggak pernah ketemu loh, jadi ketemu ya. Lah benar nyerat terus. Saya kan seringan pit-pitan sama besan. Nggih tadi si anak itu saya cerita itu. Kemudian Prof. Biantoro, siang Prof. Dan tentu para peserta webinar pada siang hari ini yang menurut catatannya ada sekitar 200-an ya yang ikut ini, 178 partisipan. Bapak dan Ibu,
Ini kalau mau membesarkan gimana Pak Cucu? Di full screen. Full screen. Fullnya di mana ini? Slideshow Pak, slideshow. Sudah ya? Sampun. Oh ya, oke. Ya. Baik. Ya, sebetulnya apa yang sudah disampaikan Prof. Sarviji sudah cukup banyak ya, sudah cukup komprehensif ya, mulai dari awal sampai akhir tadi, karena memang kita tidak pernah bertemu sehingga di sana sini ya materi yang akan disampaikan itu ya mirip-mirip saja, sama ya. Tapi bahkan Prof. Sarviji sudah menjelaskan secara detail mulai problematika problematika pendidikan di masa sekarang ini, kemudian motivasi guru tadi, bagaimana para guru harus tetap bersemangat di era pandemi seperti sekarang ini, era new normal seperti sekarang ini, dan tentu juga motivasi ya, bahkan termasuk langkah-langkah strategi teknis bagaimana membuat buku ajar. Ya, kami juga kurang lebih seperti itu, tapi tentu karena pengalaman Prof. Sarviji yang cukup banyak, apa sajiannya tadi sudah cukup banyak juga, memadai. Banyak, bukan cukup ya, banyak, sangat memadai begitu ya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi saya bicara secara umum saja bahwa sekarang ini kita ada di era new normal, masih ada wabah pandemi, kemudian tahapan berikutnya bagaimana dengan potret pendidikan kita ini, dunia pendidikan kita ini, terus kemudian bagaimana dengan sesuai dengan tema yang disajikan, kurikulum yang harus kita desain seperti apa, ya, apa yang harus kita siapkan, strategi apa yang harus kita lakukan agar supaya kualitas pembelajaran kita tetap bisa berjalan sebagaimana yang sudah kita tetapkan. Yang jelas Ibu Bapak yang saya hormati, sekarang ini kita sedang didera wabah pandemi yang tidak kita duga sebelumnya, ya, kita wabah ini, pandemi ini begitu tiba-tiba sehingga membuat banyak orang kelabaan gitu ya, termasuk juga dunia pendidikan. Kita tidak siap dengan kondisi pandemi seperti sekarang ini. Maka pada awal-awal pandemi ini muncul, kita hampir semuanya itu gagap gitu, tapi akhirnya sekarang ini perlahan-lahan begitu sudah mulai bisa menyesuaikan diri. Kondisi yang terakhir kita lihat bahwa ada kasus, ini artikel saya sudah saya sebutkan, di sana banyak kasus, data terakhir sampai dengan tanggal 14 Agustus itu ada 135.123 kasus positif COVID ini. Nah, tentu karena kondisi, dan tadi sudah sampaikan Prof. Sarviji juga, kondisi ini juga belum tentu sampai kapan akan berakhir. Nah, bisa juga akhir tahun atau bahkan bisa juga melebihi dari itu. Tapi alhamdulillah di beberapa lembaga perguruan tinggi atau di pendidikan sudah mulai mengantisipasi kondisi seperti ini. Sedikit diketahui Bapak dan Ibu, untuk di tempat kami di UMS ini pembelajaran atau perkuliahan sampai dengan bulan Desember ini kita akan lakukan secara online, secara daring. Karena itu disiapkan segala perangkatnya ya, dan ini juga memerlukan persiapan yang cukup menyita tenaga, waktu, agar supaya pembelajaran selama mulai September sampai Desember itu nanti bisa berjalan sebagaimana yang ditetapkan. Kemudian karena kondisi seperti ini juga pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan pendidikan itu juga harus tetap berjalan sebagaimana mestinya, tetapi tetap dengan mengetengahkan protokol pencegahan COVID. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ya, tentu meskipun ini kondisi pandemi, pendidikan tidak boleh berhenti. Karena
pendidikan punya misi penting, punya tujuan utama mulia, yaitu bagaimana membentuk kepribadian, membentuk watak, kecerdasan, karakter anak didik untuk mengisi, mengatasi problem, memenangkan masa depan. Ya. Peningkatan kualitas pendidikan harus kita lakukan secara terus-menerus, ya. Tentu dengan mempertimbangkan berbagai aspek ya yang mengikuti itu. Nah, pendidikan memang harus dapat menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi di masyarakat, termasuk juga kebudayaan yang sedang berkembang, termasuk juga kondisi yang muncul di tengah-tengah masyarakat sebagaimana sekarang ini. Ya. Karena mau tidak mau bahwa kalau kita semuanya bergerak di pendidikan, ya pendidikan itu bagaimana bisa mensiasati sehingga anak didik itu sudah terbiasa dalam keadaan apapun itu kita bisa menyesuaikan diri. Nah, ini juga bagian daripada pendidikan itu. Penyesuaian manusia kita ini tentu akan menciptakan perubahan-perubahan pada diri manusia itu. Ya. Nah, jadi ada sebentar. Ya, ada nah, jadi selama ini kita bersyukur juga pemerintah ya dan masyarakat juga senantiasa melakukan penyempurnaan sistem pendidikan yang selama ini kita jalankan. Meskipun berbagai penyempurnaan itu, perubahan itu juga tetap saja masih menyisakan permasalahan. Tapi setidak-tidaknya kita bersyukur pemerintah dalam hal ini Kemendikbud telah melakukan berbagai terobosan yang diharapkan itu bisa mengatasi permasalahan pendidikan yang muncul di era pandemi sekarang ini. Nah, tentu salah satu masalah yang harus kita selesaikan adalah bagaimana proses pembelajaran di era new normal ini. Nah, pendidikan sebagaimana tadi disampaikan juga, pembelajaran jarak jauh yang harus kita lakukan, problem yang muncul, kemudian ada kesenjangan sosial yang masih tinggi, kesempatan memperoleh akses sarana prasarana pendidikan yang masih kurang dan sebagainya. Karena itu apa yang ingin saya sampaikan ini adalah bagaimana gambaran pendidikan kita selama ini dan bagaimana upaya untuk mengoptimalkan pembelajaran di era new normal saat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, kita tahu bahwa kondisi pendidikan itu adalah kompleks. Pendidikan itu masalahnya kompleks sekali, ya, menyangkut banyak orang, menyangkut berbagai aspek, ya, berbagai aspek, ya. Karena itu kalau kita berbicara pendidikan ini, maka tentu dibutuhkan gagasan, ide, kreativitas yang sedemikian rupa sehingga memunculkan berbagai alternatif yang bisa kita lakukan, ya. Nah, tentu termasuk bagaimana kita secara khusus ini menyediakan kurikulum. Tentu di dalamnya ada buku ajar yang bisa digunakan sebagai pendukung pembelajaran di kelas atau di sekolah itu. Nah, tadi sudah disampaikan juga karena anak didik, peserta didik itu juga beragam, minatnya, potensinya, kemampuan intelektualnya juga beragam. Tentu pengembangan itu juga harus disesuaikan dengan minat, bakat, potensi yang ada pada peserta didik itu. Nah, bagaimana dengan kurikulum kita? Nah, pengertian kurikulum itu juga senantiasa mengalami perubahan definisi konsepnya. Ya, pada awalnya kurikulum itu didefinisikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus dikuasai oleh siswa, tapi pada akhirnya kita lihat bahwa masyarakat berubah, ya, perkembangan iptek berkembang juga pesat juga, maka dalam pengertian yang akhirnya berkembang saat ini bahwa kurikulum itu juga menyangkut sejumlah pengalaman-pengalaman yang harus diberikan kepada anak didik, tentu di bawah bimbingan guru yang tentu harus diberikan kepada peserta didik itu sehingga anak didik itu bisa
mendapatkan bekal yang cukup untuk mengantisipasi atau memenangkan masa depannya. Kita lihat sebentar bahwa bagaimana perkembangan kurikulum di Indonesia. Nah, ini senantiasa mengalami perkembangan, perubahan, dan kurikulum tentu bukan harga mati, barang mati, ya. Tentu setiap saat dengan waktu tertentu bisa kita sesuaikan. Jadi kurikulum itu bukan sesuatu yang sakral. Jadi kalau memang ini kondisinya perlu perubahan, penyesuaian, ya tentu harus kita lakukan. Ya. Kita lihat bahwa perkembangan kurikulum di Indonesia juga dari tahun 45 sampai sekarang sudah mengalami beberapa perubahan atau penyesuaian yang disesuaikan dengan kepentingan dan tujuan pemerintah dan negara dan bangsa ini. Nah, karena itu kurikulum yang ada harus kita kembangkan terus, ya. Tentu ada beberapa alasan mengapa kurikulum itu kita kembangkan. Dalam pengembangan kurikulum yang harus diperhatikan adalah ada aspek filosofisnya, ada aspek yuridisnya harus diperhatikan, dan aspek yang edukasinya harus diperhatikan juga. Ya, bagaimana kurikulum itu juga tidak boleh penyelesaian perubahan pengembangan kurikulum tidak boleh tercerabut, tetap harus memberikan filosofi pendidikan kita, filosofi ideologi kita, filosofi Pancasila, pandangan hidup kita ini. Ya, aspek yuridis tentu perubahan kurikulum itu juga harus memperhatikan aspek-aspek aturan regulasi yang ada, dan tentu juga di aspek yang lain harus juga relevan, kemudian sesuai dengan aspek psikologis anak didik, ya, dan kemudian juga harus dapat diimplementasikan di lapangan. Nah, bagaimana kemudian kaitannya dengan pengembangan kurikulum ini, ya? Tentu kalau kita bicara kurikulum di sekolah, ini yang berkaitan langsung adalah guru, kepala sekolah, ya, peserta didik, penulis buku, tentu, dan masyarakat. Pengembangan kurikulum itu yang dilakukan tentu harus mengarah kepada kurikulum, mengarah kepada tujuan yang ditetapkan. Pengembangan kurikulum tentu harus juga bersifat antisipatif, adaptif, dan aplikatif. Ya. Nah, di era new normal ini, pengembangan kurikulum tentu harus memperhatikan kondisi masyarakat. Tadi sudah sampaikan juga, ya, harus memperhatikan peserta didik, ya. Bagaimana agar supaya peserta didik tidak stres tadi, senang, ya, dengan kondisi sekarang ini. Nah, pendekatan yang bisa kita lakukan adalah dalam pengembangan kurikulum itu tentu bisa berdasarkan pada materi atau pendekatan berdasarkan tujuan atau berdasarkan kemampuan peserta didik. Nah, terkait dengan kurikulum, nah ini temanya adalah kurikulum dan bahan ajar. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Arwidi juga bahwa ya bahan ajar itu tentu juga harus kita siapkan, ya. Karena di kondisi sekarang ini kalau hanya mengandalkan daring, tentu tidak semua kelompok atau masyarakat itu ada sarana internet, jaringan internet, ya, sarana prasarana gawai tadi dan sebagainya. Ini juga itu perlu ada alat atau media yang bisa kita gunakan agar supaya pembelajaran itu bisa lebih bagus. Nah, maka bahan ajar itu menjadi sangat penting, sangat dibutuhkan di dalam menyempurnakan atau melengkapi pembelajaran itu. Nah, tadi juga sudah sampaikan bagaimana teknis pembuatan buku ajar. Tapi yang jelas buku ajar ini sangat dibutuhkan di dalam kondisi seperti sekarang ini. Ya, karena tidak ada tidak sebagaimana tidak sebagaimana pada masa normal,
di mana guru dan murid dapat bertatap muka langsung, ya, sehingga sesuatu dapat kita benahi. Nah, di dalam kondisi seperti ini maka pedoman yang jelas, ya, aturan-aturan yang jelas itu sangat dibutuhkan. Nah, karena itu ada bisa dituangkan di dalam buku ajar sebagaimana yang kita siapkan. Nah, tadi juga sampaikan bentuk-bentuk buku ajar itu seperti apa. Saya tidak akan mengulang. Nanti kita diskusikan saja. Kemudian juga yang jelas dalam memilih bahan ajar tentu prinsip prinsip relevansi itu harus diperhatikan, prinsip konsistensi dan prinsip kecukupan itu juga harus diperhatikan. Nah, jangan sampai kemudian kita membuat bahan ajar tapi tidak cocok dengan psikologi anak itu. Tentu untuk anak SD berbeda dengan anak SMP atau dengan berbeda pula dengan anak-anak kita yang ada di SMK atau SMA. Ya ada materi tersendiri sebetulnya di dalam pemilihan bahan ajar ini. Tapi yang jelas hal-hal seperti ini harus kita perhatikan. Kemudian juga bagaimana kita memilih atau melakukan bahan ajar itu tentu ada langkah-langkah sebagaimana tadi saya tidak akan mengulang, ya, sudah disampaikan oleh Prof. Sarwiji. Kemudian prinsip dalam pengembangan kurikulum dan bahan ajar ini juga harus berpusat pada potensi peserta didik, pada kebutuhan dan kepentingan peserta didik. Ini jelas, ya, karena kita guru termasuk juga dosen, ya, itu juga bukan mengajar memberi kuliah, tentu bukan hanya karena kita, tapi kita ini kan bagaimana agar supaya anak didik kita, peserta didik kita menjadi puas, ya, menjadi lebih baik begitu. Kita ini kan sebagai fasilitator, sebagai motivator, sebagai memberikan motivator agar supaya mengantarkan anak-anak didik kita menjadi lebih baik, ya. Kemudian juga dalam pengembangan tentu harus beragam, ya, juga tanggap terhadap kemajuan perubahan iptek ini. Tadi juga sudah disinggung, kita jangan kemudian underestimate terhadap peserta didik, ya. Bisa jadi anak didik itu lebih daripada kita, ya, lebih daripada gurunya, lebih daripada dosennya, gitu, ya. Kemudian pengembangan juga harus relevan dengan kebutuhan dan tentu saya setuju tadi juga terus belajar, prinsip belajar sepanjang hayat ini tetap ada. Baik, nah tentu buku teks ini juga penting bagi buku ajar, buku teks ini juga penting bagi guru, ya. Karena dengan adanya buku teks ini, ya, setidaknya para guru bisa menjadi mudah dalam menyampaikan atau mengembangkan materi baik di kelas maupun di luar kelas. Dan juga karena kesibukan guru itu sebagai manusia juga tidak hanya mengajar, ya, bisa juga di rumah itu, di masyarakat tugasnya juga cukup banyak. Nah, maka dengan buku teks, buku ajar itu bisa membantu, ya, di dalam melaksanakan tugas utamanya. Kemudian juga memenuhi tuntutan masyarakat, bahwa perlu ada selalu peningkatan secara terus-menerus. Nah, kemudian terakhir apa yang saya sampaikan, bagaimana strategi agar supaya KBM kita ini optimal. Nah, tentu karena pemerintah juga sudah menetapkan bahwa pembelajaran secara daring ini tetap dilanjutkan, baik secara interaktif maupun interaktif, dengan tentu memperhatikan faktor-faktor infrastruktur sebagai pendukung, ya. Nah, karena kan bisa jadi tadi di beberapa tempat itu sinyalnya tidak kuat, ya, atau bahkan tadi disebutkan di tengah masyarakat juga tidak semuanya punya HP atau orang tua juga tidak familiar dengan itu. Tapi memang dalam kondisi seperti ini, ya, mau tidak mau yang bisa kita lakukan adalah dengan daring ini. Kemudian tenaga pengajar harus memperhatikan pendidikan kepada anak-anak tentang kecakapan hidup. Jadi
justru di era seperti ini adalah kesempatan bagi kita, guru dan dosen tentu, memberikan pemahaman kepada anak didik, kepada peserta didik, agar supaya dengan kondisi seperti ini itu bagaimana seharusnya, sehingga kita kan tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, ya, tidak bisa memprediksi apa sih suasana di masa depan itu, karena itu kita bisa menyiapkan sejak sedini mungkin. Kalau seperti ini maka kita harus begini dan sebagainya. Jadi ini mengajar kepada anak didik agar supaya bisa mengatasi problema kehidupan kita ini. Pembelajaran di rumah tentu disesuaikan dengan minat dan kondisi masing-masing anak didik, peserta didik. Tentu juga tugas-tugas yang diberikan yang dinilai lebih selama ini bersifat kuantitatif, ya tentu akan pergeseran, berubah ya strateginya itu. Bagaimana lebih banyak ke kualitatif yang sifatnya adalah memberikan motivasi kepada anak didik agar supaya anak didik itu, peserta didik itu mau dan senang belajar, ya, senang belajar. Nah, bagi guru, ya kurikulum tentu harus dibuat sesederhana mungkin, luwes, fleksibel ya, ya, tidak kemudian kaku ya. Materi kurikulum yang masih padat itu perlu disusun sedemikian rupa yang praktis dan aplikatif. Nah, target-target pembelajaran diatur tentu yang rasional. Ya, memang ini masa era pandemi new normal, sehingga tidak sebagaimana kalau masa-masa normal sebagaimana tidak ada pandemi ini. Nah, ini juga dapat kita gunakan dalam era ini, dalam new normal ini, untuk mentransformasikan hal-hal besar dan mendasar terhadap kurikulum pendidikan yang sebelumnya padat konten jadi padat literasi dan numerasi. Nah, pemerintah telah memutuskan majukan pembelajaran jarak jauh, maka yang harus dipahami kita bersama, baik guru maupun dosen ya, tentu jangan sampai kita memindahkan sekolah itu ke rumah. Nah, kita harus atur sedemikian rupa ya, semuanya bisa menikmati, bisa happy dengan pembelajaran kita ini. Nah, perlu disusun jam pengajaran sehingga tidak membebani siswa dan orang tua yang membantu anaknya belajar di rumah. Untuk waktu belajar tentu tidak harus sama dengan kalau kita di sekolah pada waktu kita masa normal. Nah, bagi guru juga tentu harus selalu juga meningkat tadi kompetensinya, ya. Bagaimana kita sebagai guru harus selalu meningkatkan keterampilan untuk bisa keterampilan berpikir kritis dan bisa memecahkan masalah. Nah, kita juga harus selalu meningkatkan keterampilan berkomunikasi dan berkolaborasi, meningkatkan berpikir kreatif dan inovatif, dan juga memanfaatkan literasi teknologi dan informasi. Dengan demikian, kita akan memperoleh banyak intervensi dalam memanfaatkan teknologi guna menunjang proses pembelajaran ini. Nah, akhirnya karena era sekarang, jadi kalau kita bicara pendidikan maka peran guru itu masih menjadi faktor determinan, ya, meskipun orang tua juga, pemerintah juga turut ya berperan serta, tapi kan tidak mungkin peran guru itu diabaikan begitu saja. Saya masih melihat peran guru itu masih menjadi faktor yang menonjol ya, yang dominan begitulah. Karena itu sebagai penentu keberhasilan proses pembelajaran yang baru ini, ya tadi sudah sampaikan, mainstream kita tentu harus ada perubahan-perubahan ya. Cara pandang kita tentu harus dirubah, tidak kemudian hanya model tradisional, tapi kita harus mampu melakukan berbagai terobosan baru. Kemudian di dalam menentukan dan memilih materi sebagai bahan ajar, tentu kita harus pilih yang tepat untuk siswa yang sedang belajar di rumah. Kemudian juga membuka peluang untuk mencari dan menemukan pemahaman dari proses pembelajaran ya, di masa pandemi ini. Terakhir, bahwa orang tua, karena kita juga sebagian orang tua,
tentu harus memberikan motivasi belajar yang kuat kepada anak-anak kita, kepada peserta didik kita, dan juga berusaha untuk mengusahakan tersedianya sarana dan prasarana pendidikan. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin bisa kita diskusi secara panjang lebar, karena secara umum, secara komprehensif, tadi sudah disampaikan secara panjang lebar oleh Prof. Sarmiji. Nyatakan Pak Cucu, saya kembalikan kepada Pak Cucu. Terima kasih, Bambang Sumarjoko, yang sudah menambah hasanah kita, pemahaman kita, bagaimana kurikulum dan tentunya juga bahan ajar, buku ajar yang sesuai dengan kondisi saat ini. Dan ini menjadi tantangan bagi seorang guru. Selanjutnya, yang ketiga, nanti kita lanjutkan dalam sesi tanya-jawab. Yang ketiga adalah Profesor Dr. Subiantoro M. Hum, beliau Guru Besar Linguistik UNES Semarang dan juga Rektor di Universitas Budi Waluyo Semarang. Kepada Prof. Subiantoro kami persilakan. Ngecek suara Pak Cucu. Sampun bisa masuk. didengar bagus ya. Baik, terima kasih Pak Cucu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati narasumber senior saya semuanya itu Prof. Sarmiji dan Prof. Bambang, dan juga Bapak Ibu peserta webinar yang saya banggakan. Tadi sudah banyak diulas oleh para senior saya materi terkait dengan problematika bahan ajar dan kurikulum. Karena kebetulan kami bertiga itu dulu juga dari alma mater yang sama, dari UNJ. Sehingga beberapa materinya juga sama, nanti akan saya lewati. Saya akan langsung ke hal-hal yang implementatif, Bapak Ibu. Namun sebelumnya kita sepakati bahwa sudah sampai saat ini 646.192 sekolah terdampak COVID-19 saat ini ya. Itu betul-betul sangat bisa menjadi bahan belajar, pembelajaran kita. Oleh karena itu tema Hari Pendidikan Nasional tahun ini dikatakan belajar dari COVID-19, dikatakan seperti itu. Bapak Ibu, sudah hampir 5 bulanan ini kita merasakan pandemi COVID-19. Bapak Ibu guru tidak ketemu peserta didiknya, peserta didik juga tidak bisa bertemu Bapak Ibu secara langsung, namun melalui dunia maya. Oleh karena itu rasa kekangenan satu dengan yang lain muncul ya. Baik Bapak Ibu, sebagai hiburan juga, karena tadi sudah mendengarkan cukup lama, Bapak Ibu mari kita simak puisi yang ditulis oleh seorang ustadz ya. Ini pengelola Pondok Pesantren Bina Insan Mulia. Kayak tadi kita simak sebentar, 3 menit saja ini. Hikayat rindu. Setelah pandemi, tiba-tiba semua terasa sunyi. Kelas sekolah, ruang dinia, pendopo, bangku dan almari, jalan-jalan kecil yang melingkar serta sebuah sungai yang berliku membelah perkampungan, semua dililit sepi. Aduhai, Ramadan yang seharusnya kita bersama menyemai ayat suci, kini seperti aku sendiri ditenggelamkan sinar bulan. Kau tahu anak-anakku, di sini aku berjempalitan sepanjang malam, bergetar karena menahan rasa ingin segera bertemu kalian. Rindu ini membakar ke seluruh sukmaku. Tiba-tiba aku resapi segalanya tentang kehadiran dan ketiadaan. Kukerahkan semua kelopak mataku agar kuat menyanggah bayanganmu. Oh, seperti saat ini, di remang waktu aku menggali kenanganmu. Dari tiap wajahmu yang ceria untuk kunyalakan dalam jiwa, aku memintal benang-benang rindu dari sepanjang lorong rahasiamu untuk kudendangkan diam-diam berjihad melawan sepi. Karena bukankah kita sudah ditakdirkan bersama menjadi pecinta? Hari-hariku dan hari-harimu adalah sebuah doa dan cita-cita. Tetapi saat jauh seperti ini, bagaimana kabarmu anak-anakku? Apakah
apakah masih sempat kau menderas ayat demi ayat dan aksara demi aksara? Tabah dan tekun belajar seperti perbukitan dengan air mancurnya yang menyemburkan kilatan cahaya. Aduhai, sungguh matahari hanya mengisyaratkan keceriaanmu dari jauh. Dan kalian tahu, insya Allah kebun cinta dan doa tumbuh lebat di dadaku. Karena luasnya cakrawala tak bisa kujengkal jaraknya lagi. Oh, apakah ini sesuatu yang bisa kita sebut rindu? Agar dalam jauh kita bisa saling bertaut dan mendoakan. Ramadan 1 Mei 2020. Ya, Bapak Ibu, saya yakin kita semuanya sebagai pendidik merasakan, mulai dari pendidik di PAUD sampai perguruan tinggi merasakan hal seperti itu. Kendala tatanan baru saat inilah yang memungkinkan kita tidak bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka ya Bapak Ibu. Yang jelas yang perlu kita sepakati bersama, peran penting guru tentunya di pembelajaran pada era COVID-19 saat ini membantu peserta didik menghadapi ketidakpastian yang disebabkan oleh pandemi ini ya. Jangan memberikan beban yang malah lebih berat Bapak Ibu, karena beban yang berat membuat anak-anak stres dan itu mesti akan menurunkan imun mereka ya, jadi kontraproduktif. Nanti saya masih ingat betul ketika bulan Maret, April sampai Mei itu kita sebagai pendidik seolah-olah kaget dengan sistem pembelajaran yang lain dari yang lain ya. Banyak peserta didik yang itu Bapak Ibu, terbebani dengan tugas yang sekian banyak gitu ya. Anak saya kalau belajar itu sampai pukul 12 malam, saya tanya, kerjakan apa? PR-nya banyak ya gitu. Ya, sampai seperti itu Bapak Ibu. Dan tentunya meski kita tidak bisa bersemuka dengan peserta didik kita, tetap saja kita punya tanggung jawab untuk mengembangkan kompetensi mereka Bapak Ibu. Meskipun tadi seperti dikatakan oleh Prof. Sarwiji dan juga disampaikan Mas Menteri ketika menyampaikan perubahan kebijakan beberapa saat yang lalu, guru-guru merasa terbebani begitu berat ya dengan kompetensi dasar yang sekian banyak, akhirnya ada kebijakan yang tadi sudah disinggung dan nanti setelah saya singgung juga. Dan mestinya Bapak Ibu terkait dengan pembelajaran jarak jauh yang saat ini kita lakukan bersama-sama, mestinya miskonsepsi pembelajaran jarak jauh di antara kita sebagai pendidik jangan sampai terjadi Bapak. Pembelajaran jarak jauh yang di dunia pendidikan dikenal dengan belajar dari rumah itu Bapak Ibu, sesungguhnya bukan sekadar memindahkan tradisi yang dulu bisa bertatap muka ketemu, sekarang ketemunya melalui dunia maya dengan bantuan teknologi informasi. Bukan sekadar itu Bapak Ibu. Karena ketika kita pada zaman normal dulu, itu peran orang tua tidak begitu besar. Tapi pada saat ini justru orang tua itu dalam tanda petik untuk pendidikan tingkat dasar itu memegang peran penting ya, pengganti guru malah. Oleh karena itu sekarang ini harus ada komunikasi antara pendidik dengan orang tua. Dan itu bukan hanya untuk peserta didik kelas rendah ya, bahkan mahasiswa saja. Para kaprodi kami itu kami ajak untuk terus-menerus berkomunikasi dengan para orang tua sambil menjelaskan, sambil ikut mengontrol para mahasiswa putra-putri mereka yang sedang kuliah gitu ya, sampai seperti itu Bapak Ibu. Dan yang jelas Bapak Ibu, pembelajaran jarak jauh yang saat ini berlangsung di era pandemi COVID-19 ini mau tidak mau harus melibatkan orang tua. Jangan tanpa pelibatan orang tua, bermasalah sekali itu Bapak Ibu. Ya. Karena orang tua ini betul-betul merasa sudah berat sekali di situasi saat ini. Dan pembelajaran jarak jauh jangan malah memberikan beban tugas yang banyak. Oleh karena itu perlu ada koordinasi antar guru. Sesungguhnya, nanti saya tunjukkan Bapak Ibu, ada sekolah di
pelosoknya Jawa Tengah di Kabupaten Pekalongan, Petung Kriyono, Bapak Ibu, ada guru yang kreatif, bagus sekali pembelajarannya. Nanti saya tunjukkan Bapak Ibu bagaimana dia bisa mengimplementasikan kurikulum yang dia konstruksi sendiri bersama guru-guru di sekolah itu ya. Bapak Ibu, suka tidak suka mau tidak mau kondisi pendidik kita dan lingkungan di sekitarnya itu menyebabkan ada 4 golongan saat ini. Ada sekolah yang jaringan internetnya tidak bagus dan mungkin ada pendidik yang kurang literate teknologi informasi. Itu yang bermasalah. Oleh karena itu bermasalah dalam pengertian mesti akan menyita banyak energi Bapak Ibu guru untuk mendatangi dari kelompok pembelajaran atau mendatangi dari rumah ke rumah peserta didik gitu ya. Tapi ada juga yang internetnya bagus sih, tapi gurunya kurang literate. Dan itu jumlahnya banyak, Bapak Ibu. Beberapa di bulan Juni yang lalu, saya sempat ke sebuah sekolah SMA di kota Semarang. Jaraknya dari balai kota ke sekolah itu sangat dekat, tidak jauh. Itu hampir 80% gurunya tidak ngajar sampai bulan Juni itu. Karena ya itu tidak literate itu ya. Itu SMA termasuk SMA favorit itu seperti itu. Bagaimana dengan sekolah-sekolah di pinggiran dan lain sebagainya. Ada yang kondisi yang kita kendaki bersama mestinya nanti yang keempat ya. Kondisi yang ketiga itu internetnya tidak baik, gurunya sesungguhnya literasi IT-nya bagus Bapak Ibu. Seperti itu juga memberikan kendala ya. Yang dikendaki sih kondisi internetnya bagus, tersedia kuota, peserta didik tidak bermasalah terkait dengan itu, orang tuanya tidak bermasalah, dan gurunya literasi teknologi informasinya juga bagus. Yaitu permasalahan pembelajaran jarak jauh tidak begitu menyita banyak pikiran ya, kalau sudah seperti itu. Yang dikendaki seperti itu ya. Meskipun sesungguhnya para filsuf pendidikan itu mestinya mengatakan wah pendidikan itu nggak bisa seluruhnya dengan model jarak jauh gitu ya, karena penanaman nilai itu bagaimanapun juga kan lebih efektif kalau bersemuka ya. Bersemuka, ada kehangatan perhatian tersendiri itu di pendidikan tentunya. Bapak Ibu, di masa pandemi COVID ini meskipun jarak memisahkan kita dari peserta didik kita, namun kita tetap harus memanusiakan hubungan ya. Dengan peserta didik, berarti kemampuan memotivasi kita juga harus lebih besar Bapak Ibu, meskipun waktu pembelajarannya sebentar ya. Ada sekolah-sekolah tertentu yang menginstruksi pembelajarannya bagus Bapak Ibu. Dalam pengertian anak-anak itu belajar ketemu gurunya tidak hanya pada saat pagi sampai siang, tidak. Sedikit-sedikit tapi berkali-kali ya. Ada pembelajaran pagi, ada pembelajaran sore, ada pembelajaran malam 1 jam. Daripada 3 jam terus-terusan anak lelah. Ya. Ada sekolah yang berani memberikan layanan seperti itu. Dan itu lebih efektif ternyata ya. Anak-anaknya lebih happy itu Bapak Ibu ya. Dan betul-betul bisa masuk meskipun sedikit tapi berkualitas. Yang penting kan kualitas bukan kuantitas. Ya. Itu juga ada inspirasi seperti ada sekolah seperti itu. Tapi di banyak sekolah pembelajaran jarak jauh ya jadwalnya masih seperti jadwal sekolah biasa. Ada yang seperti itu. Ya. Bapak Ibu, kemudian tetap saja peserta didik harus sampai memahami konsep. Ya. Untuk itu mesti ada penugasan-penugasan tertentu yang terpantau, yang terkondisikan dengan bahan yang tentunya sudah dibaca dan ada proses-proses diskusi sehingga pembelajaran jarak jauh ini tidak sekadar guru memberikan membuka pelajaran, menyampaikan salam, menyampaikan materi dan tugas ditinggal. Yang terjadi banyak seperti itu Bapak Ibu ya, karena kebetulan anak saya masih sekolah sehingga saya mendampingi tahu betul seperti apa keluhannya terkait dengan itu ya. Kemudian membangun keberlanjutan jelas, kemudian memilih tantangan yang sesuai dengan kemampuan anak dan yang terpenting memberdayakan konteks. Jadi sesungguhnya pembelajaran di era pandemi COVID ini oleh Mas Menteri kita dikatakan kalau bisa sih pembelajaran yang bermakna. Bermakna itu betul-betul bisa menghasilkan kalau itu produk ya produk-produk yang bisa
mengantarkan peserta didik dekat dengan kenyataan kehidupannya. Itu akan sangat bagus. Di akhir 3 menit akan saya sampaikan karya anak-anak yang sangat bagus Bapak Ibu di pembelajaran pandemi COVID ini. Bapak Ibu, prinsipnya tadi sudah diulas oleh pembicara sebelumnya. Yang jelas Bapak Ibu, KPAI itu pernah memberikan masukan ya ke Mas Menteri terkait dengan pembelajaran saat ini. Bahwa home learning itu bukan hanya memberikan tugas-tugas secara online, mengumpulkannya secara online saja. Itu di awal-awal 3 bulan pertama, Maret, April, Mei, sampai Juni itu masih seperti itu kondisinya ya. Pada waktu semester genap tahun 2019-2020, waktu itu sebagian besar proses interaksi pendidik, guru, dan peserta didik itu seperti itu Bapak Ibu. Kondisi pembelajaran seperti itu membuat anak-anak tertekan. Ya. Perasaan tertekan dan kelelahan justru akan kontraproduktif, akan menurunkan imun pada anak-anak. Sementara prinsipnya tadi, keselamatan kesejahteraan anak yang utama. Itu yang mestinya harus kita perhatikan Bapak Ibu. Bahkan KPAI memberikan rekomendasi kalau memberikan tugas ke peserta didik itu maksimal 30 menit. Jangan lebih dari itu dan jangan terlalu berbarengan. Ya. Satu hari ada 4 guru semuanya memberi tugas. Tanpa koordinasi. Wah, mabuk anaknya itu ya. Malah nggak pernah bisa tidur ya, sehingga merugikan anak-anak. Buatlah praktik-praktik pembelajaran yang bermakna. Anak-anak diajak membuat hand sanitizer misalnya saja ya, yang bahan-bahannya ada di sekitar dia. Prosesnya difoto dari tahapan ke tahapan dilaporkan. Anak bisa seperti itu dah. Wah, hebatnya bukan main. Untuk membuat anak-anak cinta pada lingkungan di rumah dia, bisa saja anak disuruh mengurus satu tanaman, menceritakan nama tanamannya, bentuknya, warna daunnya, spesiesnya, dan lain sebagainya, bisa menceritakan itu sudah bagus sekali bagi anak-anak, gitu ya. Sambil menanamkan kecintaan pada lingkungan sekitarnya, dan itu meaningful sekali bagi anak-anak. Bapak Ibu, ini sesungguhnya pembelajaran di era kenormalan yang sama-sama kita lakukan. Beberapa sekolah sudah mulai buka, beberapa sekolah ya PJJ ya tatap muka secara bergantian, seperti itu Bapak Ibu. Yang jelas di proses pembelajaran saat ini sebenarnya ada nilai lebih yang bisa kita manfaatkan. Kita mengambil pandemi COVID-19 ini bukan wabah, tapi berkah. Ya. Kita harus memiliki persepsi positive thinking di situ, sehingga kita bisa mengambil hikmah kebaikan dari pandemi ini, Bapak Ibu. Kalau tidak, saya kira saat ini pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi tidak secara masif digunakan semuanya, kalau kondisinya tidak seperti ini. Jadi ada suatu keuntungan tersendiri. Bahwa di masa saat ini sesungguhnya ada fleksibilitas dalam hal pembelajarannya. Pembelajaran berpusat pada peserta didik, fleksibilitas dalam hal pendekatan pembelajarannya, waktu pembelajarannya juga bisa fleksibel. Jadi kita jangan berpikir di era pembelajaran pandemi COVID ini, anak-anak harus belajar mulai pukul 7 sampai pukul 12 atau sampai pukul 14. Jangan Bapak Ibu. Lelah anak-anak, kasihan. Bisa saja atas kesepakatan dengan anak-anak dan orang tua. Saat ini kan bisa saja Bapak Ibu menggunakan WA Group untuk komunikasi dengan orang tua. Pembelajaran bisa pagi sekian jam, sore, malam gitu ya. Tidak usah lama-lama, itu membuat anak-anak nyaman Bapak Ibu. Dan mesti itu harus ada rapat bersama di sekolah gitu ya. Apalagi untuk tingkat SMP, SMA itu, karena bukan guru kelas, mesti harus ada komunikasi yang intensif di antara guru. Kalau tidak, kalau masing-masing melaksanakan sendiri tanpa koordinasi antar guru, berat. Itu yang jadi jadi korban anak-anak Bapak Ibu. Belum juga ada fleksibilitas dalam penggunaan media Bapak Ibu. Saat ini berlimpah sekali media pembelajarannya. Bahan ajar itu melimpah sekali. Malah lebih melimpah dibandingkan ketika kesadaran kita ketika pembelajaran dengan tatap muka Bapak Ibu. Kita saat ini guru-guru mengeksplorasi internet itu lebih banyak begitu ya. Orang tua malah justru terlibat. Ini nilai positifnya di situ, kita lihat dari aspek positifnya Bapak Ibu. Lingkungan sekitar anak jadi termanfaatkan dengan baik, televisi digunakan. Bahkan sekarang ini ada juga pembelajaran di daerah-daerah pinggiran di daerah 3T itu menggunakan radio juga Bapak Ibu. Bahkan radio antar penduduk rapi itu juga ikut membantu pembelajaran di beberapa sekolah pinggiran Bapak Ibu ya.
Bahkan ada yang pembelajarannya memakai handy-talkie segala itu, tidak pakai Android, enggak. Untuk daerah-daerah tertentu, Bapak Ibu. Ya, bahan bacanya tersedia banyak, Bapak Ibu, masa sekarang. Jadi kita ambil nilai positifnya saja di situasi wabah pandemi COVID-19 ini, Bapak Ibu. Nah, ini media offline-nya, online-nya juga banyak sekali yang bisa kita manfaatkan. Bapak Ibu kita lihat ini memakai HT, tidak memakai itu, Bapak Ibu, memakai radio antar penduduk, ya. Bahkan ini di daerah yang cukup pelosok seringkali sinyal internet itu adanya di atas pohon, naik pohon itu, Bapak Ibu, sampai seperti itu, atau di tepi jurang, kapan itu juga masuk ke televisi diceritakan, di tengah hutan sampai jam 9 malam guru-guru demi mendapatkan sinyal, misalnya seperti itu. Jadi bersyukurlah kita kalau daerah kita bisa terjangkau oleh sinyal ya. Bapak Ibu, ini kendala tadi sudah diceritakan, dan tentunya permasalahan itu begitu banyak, Bapak Ibu, kekhawatiran. Mas Menteri baru menyadari bahwa Indonesia itu beragam sekali kondisinya, tidak seperti yang dibayangkan di daerah negara maju, sehingga sekali komando semuanya bisa jalan. Banyak aspek yang harus dipertimbangkan saat ini ternyata, gitu ya. Bapak Ibu, yang terpenting tadi kesehatan, keselamatan, tumbuh kembang peserta didik, dan kondisi psikososial anak-anak itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Ya. Tadi yang perlu kita garis bawahi, Bapak Ibu, bahwa Mas Menteri itu memberikan pilihan, boleh menggunakan kurikulum nasional 2013 secara keseluruhan kalau memang fasilitasnya ada dan kemampuan anak-anaknya ada, atau menggunakan kurikulum darurat yang baru saja diluncurkan oleh Mas Menteri ya, atau menyederhanakan kurikulum secara mandiri di tingkat sekolah atau di tingkat KKG, MGMP ya. Kalau di sekolah kan juga ada MGMP sekolah juga ya, atau bahkan antar guru, antar mapel bisa berkoordinasi. Nanti saya tunjukkan contohnya ya, Bapak Ibu. Ini kurikulum darurat itu berkurangnya sampai sekian persen nih. Ini mulai dari TK sampai SMA SMK ini, Bapak Ibu, kondisinya contoh berkurangnya. Memang yang diambil hanya KD-KD yang esensial ya, yang esensial saja yang diambil. Jadi yang penting saja dikatakan, sehingga guru juga tidak tertekan, tidak ada kewajiban guru mengajar 24 jam juga. Pak Menteri juga mengatakan seperti itu. Saya kira ini semuanya berorientasi pada upaya-upaya untuk mencapai kebermanaan ya, terpenting itu Pak ya, kebermanaan. Dan untuk PAUD dan SD akan disediakan modul untuk gurunya, untuk peserta didiknya, bahkan untuk orang tua, gitu ya. Pemerintah menyanggupi itu, saya kira sangat bagus. Kalau untuk PAUD ya bermain adalah belajar. Beberapa saat yang lalu laporan dari Bapak Ibu guru TK, guru PAUD, ternyata di tengah pandemi ini mereka berjibaku juga itu ya, mendatangi kelompok-kelompok di masyarakat, kelompok peserta didik mereka yang berkelompok, dan mereka mengatakan, wah kami itu khawatir Pak. Justru kalau anak-anak belajar bersama dengan teman-temannya di rumah orang tua tertentu itu seringkali kami khawatir. Gitu. Lebih baik di sekolah, kalau di sekolah kami bisa mengontrol. Beberapa sekolah malah mengatakan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ya tentunya Bapak Ibu plus minusnya ada di situ ya. Plus minusnya ada. Ini contoh kegiatan dalam satu hari di kelas 5 SD bisa dipakai. Saya kira ini sekadar contoh, Bapak Ibu, saya yakin malah bisa mengkreasi yang sesuai dengan konteks sekolah Bapak Ibu ya. Dan tugas penilaiannya bisa bermacam-macam Bapak Ibu. Tugas penilaiannya. Lebih baik Bapak Ibu, tugas penilaiannya itu disesuaikan dengan kebermanaan anak-anak sesuai dengan konteks mereka gitu ya. Tidak harus semata-mata materi oriented ya. Itu materi oriented yang tidak kontekstual, itu akan merepotkan anak-anak kita ya. Guru-guru diberi keleluasaan tidak harus 24 jam agar Bapak Ibu guru bisa berinteraksi intensif dengan para peserta didiknya gitu ya. Dan tentunya Bapak Ibu diperlukan kerjasama yang komprehensif di masa seperti ini Bapak Ibu, ya antara orang tua, guru, sekolah, pemerintah, layanan kesehatan, masyarakat sipil, saling mengingatkan gitu ya. Kalau ada anak-anak keluar rumah tidak pakai masker, mengingatkan, itu juga bagian dari pendidikan tentunya ya di masa pandemi COVID ini.
Sampai-sampai pemerintah melalui aparatnya melakukan sweeping orang-orang yang tidak memakai masker ketika berpergian, itu saya kira sudah keterlaluan sebenarnya. Tingkat kedisiplinan ya. Kedisiplinan masyarakat kita memang seringkali masih harus seperti itu, Pak. Kalau nggak tuh ya enggak gitu ya. Merasa sudah aman. Mereka tidak menyadari bahwa tidak memakai masker itu yang rugi bukan hanya dia, tapi keluarganya, teman-temannya gitu juga ya. Ya, Bapak Ibu, tentunya pembelajaran belajar dari rumah atau PJJ ini tugas guru sesungguhnya lebih kompleks ya dibandingkan ketika pembelajaran era normal yang lalu gitu ya. Karena tentunya kalau era normal itu biasanya kalau komunikasi bersemuka itu konteks dan postur gestur kita berbicara itu sudah bisa membawa banyak pesan. Tapi kali ini Bapak Ibu berjauhan. Meskipun bisa bersemuka tapi tidak bisa, tapi di dunia maya tidak bisa ketemu langsung, itu akan berbeda ya, getaran-getaran pendidikannya itu berbeda Bapak Ibu ya. Dan tentunya terkait dengan aspek assessment ini perlu kita perhatikan. Bahkan ketika rapotan kemarin itu, rapotan kenaikan pangkat, Bapak Ibu pendidik, maklum semuanya sudah menjadi rahasia bagi kita semuanya kan. Kepala dinas memberikan instruksi pada kepala sekolah pada Bapak Ibu guru, nilai anak-anak pokoknya kalau bisa jangan sampai lebih rendah dibandingkan dengan rapot sebelumnya kan gitu ya. Itu sesungguhnya menjadi bagian dari penghargaan atas tetap bertahannya anak-anak untuk mengikuti pembelajaran. Itu bentuk penghargaan yang bukan main bagus ya, bentuk penghargaan yang bijaksana tentunya ya. Meskipun di satu sisi ada juga anak yang tidak naik kelas karena ketika ujian pulsanya habis, kuotanya habis sehingga tidak bisa mengikuti ujian. Dia nggak bisa komunikasi dengan gurunya dan gurunya tidak mengingatkan, akhirnya nilainya 0, tidak naik kelas. Seperti itu Bapak Ibu. Di situasi yang extraordinary saat ini tentunya kita harus lebih intensif berkomunikasi pada orang tua mereka, pada anaknya. Ada apa kalau anaknya tidak mengikuti pembelajaran? Ada apa kalau anaknya tidak mengumpulkan tugas tepat waktu? Itu lebih ada banyak alasan menyebabkan anak-anak seperti itu, Pak. Dan Bapak Ibu guru kita mestinya harus lebih komunikatif dengan anak. Ini proses fokus pembelajaran yang juga kita lakukan ketika pembelajaran normal ya. Tapi yang lebih ditekankan untuk saat ini itu belajar berkomunitas, itu menjadi sesuatu yang sangat penting ya, karena anak-anak lebih banyak di rumah berkomunikasi dengan orang tuanya, saudara-saudaranya, dengan tetangganya lebih intensif, itu bisa kita manfaatkan. Bahkan guru-guru tertentu ketika memberikan pekerjaan rumah itu yang mengoreksi tidak harus gurunya, bisa orang tuanya, bahkan bisa kakaknya, bisa tetangganya ya, dengan menggunakan rubrik yang sudah disiapkan. Itu malah lebih bagus Bapak Ibu ya, kalau bisa itu ada interaksi yang lebih multi arah. Saya kira akan lebih mendewasakan anak ya kalau bisa dibuat seperti itu. Menarik sekali. Ya Bapak Ibu, pembelajaran jarak jauh itu mesti harus ada peran guru, peran peserta didik, dan peran orang tua. Peran orang tua ini lebih dieksplisitkan betul ini Bapak Ibu ya. Kalau tidak akan banyak kendala Bapak Ibu, karena orang tua bisa memfasilitasi banyak hal untuk mendukung pembelajaran jarak jauh ini ya Bapak Ibu ya. Ya ini tahapannya menyusun pembelajaran ya Bapak Ibu. Saya akan menunjukkan ini isunya banyak media atau sumber ajar yang bisa kita akses untuk sumber-sumber pembelajaran, namun jangan sampai seperti yang diberitakan kemarin dan tadi pagi ya, ketika ada alamat di website yang harus dihubungi, ternyata situ ada gambar yang tidak senonoh ya untuk anak-anak. Repot itu kalau anak-anak sampai melihatnya ya. Ini banyak akses ke pembelajaran daring Bapak Ibu yang sama-sama kita ketahui dan Bapak Ibu manfaatkan ya. Silakan Bapak Ibu memilih, tapi yang terpenting Bapak Ibu komunikasikan ke anak-anak dan ke orang tua ya. Seperti apa akses pembelajaran daringnya. Dan saat ini Televisi Republik Indonesia TVRI juga menyediakan
sarana bahan-bahan ajar ya, proses pembelajaran bisa kita manfaatkan. Bapak Ibu, anak-anak bisa kita suruh untuk mendengarkan acara itu, mungkin mereka merangkumnya, mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh pembawa acaranya dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi salah satu alternatif agar anak tidak jenuh, gitu ya Bapak Ibu. Radio juga beberapa radio RRI itu, beberapa guru di Semarang itu mengisi RRI khususnya untuk siaran pendidikan ya. Pendidikan ngajar Bapak Ibu ya. Ada juga ya beberapa, bukan hanya RRI, radio-radio swasta nasional itu juga memanfaatkan momen ini untuk ikut memberikan sumbangsihnya, gitu Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, tentunya kalau Mas Menteri minta ada RPP-nya 1 halaman saja, itu keinginannya seperti ini sesungguhnya ya. Kita harus mengetahui dulu profil peserta didik kita, tujuan pembelajarannya seperti apa, cakupan materi yang akan disampaikan, kemudian strategi pembelajarannya seperti apa, bukti dan asesmen dari proses itu seperti apa, pengujian kompetensinya ya. Nah, ini kalau sudah diisi misalnya seperti ini Bapak Ibu, kita harus tahu terlebih dahulu Bapak Ibu, apa minat peserta didik kita. Oh, sebagian besar suka bersosial media, sebagian murid suka mengeksplorasi sesuatu. Sarana prasarananya kita harus tahu, 50% peserta didik kita memiliki HP sendiri, 30% HP milik orang tua, 20% tidak memiliki HP misalnya. Kita harus tahu sehingga Bapak Ibu bisa membuat strategi, misalnya kalau ketemu anak-anak yang tidak punya HP, apakah mereka bergabung ke temannya yang dekat, atau mereka boleh ke sekolah, atau Bapak Ibu yang berkunjung ke rumah ya, ada kunjungan rumah ya, pekerjaan orang tua. Sebagian orang tuanya bekerja di pabrik, lainnya adalah buruh tani dan pembadai yang bekerja antara pukul. Nah, ini harus tahu juga sehingga nanti Bapak Ibu bisa tahu meskipun orang tuanya bekerja tetap saja menggunakan sarana komunikasi, bisa komunikasi dengan anaknya juga, membantu anaknya juga gitu ya. Cara belajar murid yang disukai berdiskusi misalnya saya. Ini contoh yang pernah dibuat oleh guru. Tujuan pembelajarannya seperti ini, Bapak Ibu. Yang menarik itu sesungguhnya cakupannya ini, Bapak Ibu. Kalau kita lihat cakupannya, Bapak Ibu, di pembelajaran ini itu ada koordinasi, integrasi berbagai mapel menyatu, Bapak Ibu ya. Ya, apa saja konten isi yang digunakan guru untuk membantu murid menguasai tujuan pembelajaran. Merancang produk, ini mapel seni masuk. Membuat brand dan logo brand, ini TIK seni masuk. Mengkomunikasikan proses, paragraf eksposisi bahasa Indonesia masuk. Menghitung biaya produksi, ini numerasi matematika ekonomi masuk. Paragraf persuasi untuk menawarkan barangnya bahasa Indonesia masuk. Ini pembelajaran beberapa guru jadi satu. Ini lebih efektif. Satu tugas saja, tapi banyak guru bisa memanfaatkan. Anak tidak tersiksa dengan tugas yang bertumpuk-tumpuk dari berbagai mapel. Ini cara yang sangat bagus yang seperti tadi ditawarkan di penyesuaian kurikulum tadi. Penyesuaian kurikulum atas kreasi sekolah sendiri, atas kreasi guru sendiri. Ini contoh yang bagus saya kira Bapak Ibu ya. Buktinya produk yang diproduksi berasal dari lingkungan sekitar. Ya. Asesmennya checklist kelayakan produk diisi oleh orang tua di sekitar rumah. Tidak hanya guru yang menilai, boleh saja orang tuanya atau bahkan tetangganya kalau itu produk-produk yang anak-anak bisa saja membuat masakan. Saja boleh saja Ibu buatkan rubrik yang dia menilai, yang mencicipi tetangganya misalnya saja, itu untuk mengembangkan karakter juga ke anak-anak ya. Sangat bagus saya kira ya. Jadi strategi pembelajarannya bisa online, bisa guru kunjung ya. Saya kira bisa juga ya, seperti itu Bapak Ibu. 5 menit lagi Prof. Ya. Bapak Ibu, ini tadi profil muridnya ya. Nah, ini berbagai mapel menyatu. Saya membayangkan agar anak-anak tetap sejahtera itu sesungguhnya di era pandemi seperti ini, kalau bisa seperti ini bagus sekali Bapak Ibu. Mesti harus ada koordinasi antar guru dalam satu jadwal satu hari itu akan sangat bagus Bapak Ibu. Menggabungkan KD-KD yang sudah sedikit itu, dipilih yang cocok-cocok untuk sampai
ada produk tertentu yang bisa dihasilkan anak-anak akan sangat bagus itu Bapak Ibu. Ya, nah, buktinya seperti itu. Ya, Bapak Ibu, ini instrumen penilaiannya, aktivitas dan metode penilaiannya kita bisa memakai taksonomi yang ada, Bapak Ibu. Banyak alat penilaian yang bisa kita pakai, tentunya mesti sesuai dengan kondisi IPK dari KD yang kita ambil ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini offline assessment-nya juga bisa macam-macam Bapak Ibu. Nanti bisa Bapak Ibu perhatikan. Ya, ada penilaian diri, ada studi kasus, ada IC, ada simulasi, ada catatan harian anak, ya, ada permainan. Kalau catatan harian anak itu melatih anak menulis juga Bapak Ibu. Ya. Sekali itu kalau bisa sumatifnya bisa proyek, portofolio, presentasi. Ya. Anak mempresentasikan, diambil gambarnya pakai Android dia, kemudian disampaikan ke WA grup kelas, didiskusikan antar kelompok. Saya kira akan menarik kalau bisa seperti itu Bapak Ibu ya. Ini strategi pembelajaran yang daring bisa memakai banyaklah alat teknologi informasi yang bisa kita manfaatkan sampai yang paling dekat dengan kita ya, memakai platform WA saja sudah. Kalau kita maksimalkan sudah bagus sekali itu Bapak Ibu ya. Sudah bagus sekali. Sudah bisa interaksinya bisa multi arah juga gitu ya, bisa menampilkan video juga, menampilkan bahan-bahan ajar juga, modul bisa saja melalui itu Bapak Ibu ya. Kemudian kalau luringnya bisa membuat kelompok berdasarkan jarak rumah, guru mengunjunginya, guru menunjukkan produk makanan, mengajak siswa untuk berdiskusi tentang produk itu, kalau sudah jadi bisa saja, dan lain sebagainya. Ya. Guru membawa model ya saat kunjungan rumah, ini loh nak nanti yang akan kita buat tuh seperti ini gitu ya, komposisinya bahan-bahannya itu seperti ini ya, anak nanti tinggal melanjutkan gitu ya, itu akan bagus ya. Bapak Ibu, monitoring proses pembelajaran jadi penting. Ketika anak-anak berproses itu mesti harus ada bukti-bukti ya. Kalau di kami dosen kalau meneliti itu disuruh membuat logbook. Nah, itu kalau di pembelajaran bisa saja Bapak Ibu untuk meyakinkan bahwa itu memang karya anak, bukan karya orang tuanya gitu ya. Bukan membeli karya itu untuk dinilaikan, misalnya seperti itu. Mesti harus Bapak Ibu punya sarana monitoringnya, dan tentunya refleksi itu menjadi suatu yang sangat penting di dunia pembelajaran Bapak Ibu. Karena refleksi itu bagian untuk membentuk equilibrium setelah anak-anak bergejolak ketika pembelajaran beri tugas ke anak-anak stres ya, Bapak Ibu harus mengobati lagi, mengembalikan ke situasi equilibrium lagi gitu ya. Itu menjadi suatu yang catatan yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Ya, ini coba Bapak Ibu. Ini bayangkan jika kanvas RPP Merdeka Belajar yang dibuat oleh guru tadi bisa dilakukan secara integratif. Mungkin produk sarang tawon milik Wawan. Ya, Wawan itu salah seorang peserta di SMA Petung Kriyono Bapak Ibu ya. Mungkin sudah memiliki brand dan dapat membantu kehidupannya. Kalau tugasnya bisa dirancang seperti itu tadi gitu loh Bapak Ibu. Ini contoh IPA kelas 7 aktivitas pembelajarannya bisa macam-macam Bapak Ibu. Contohnya saya berikan alat asesmennya juga macam-macam. Kita bisa memakai berbagai rubrik penilaian bergantung pada teknik penilaian apa yang kita gunakan Bapak Ibu ya. IC-nya juga mestinya dilengkapi dengan seperti ini. Anak-anak itu kalau bisa mengoreksi karya mereka sendiri dan betul mereka memberi nilai, wah itu hebat, bukan main. Kejujurannya kita dapat. Kalau anak sudah bisa menilai dengan benar Bapak Ibu, berarti dia sudah menguasai materi itu. Sudah prinsipnya seperti itu. Ya, tidak usah disuruh menjawab pertanyaan itu misalnya ya. Ini lembar kerja peserta didik bisa kita buat juga di era pembelajaran di rumah ini Bapak Ibu ya, jurnal aktivitas pembelajaran untuk ditulis bagus menjadi catatan harian anak. Bahkan itu menjadi embrio cerpen dia, embrio puisi seperti tadi Prof. Sarwiji ya, punya buku kumpulan puisi di masa pandemi COVID-19 ini, bagus sekali ya. Bapak Ibu, ini mari kita lihat, ini terakhir ya, produk yang dibuat oleh anak-anak kita, pelajar, siswa di sebuah sekolah yang bagus ya.
aktivitas belajar mengajar belum juga digelar setelah lebih belajar di rumah. Selama masa hingga kini aktivitas belajar mengajar belum juga digelar setelah lebih dari 3 bulan. Ya, terdengar suaranya, Bapak Ibu? Belajar di rumah. Selama masa pandemi COVID-19, kegiatan Agak kecil Pak suaranya. Kecil Pak, kecil. Kecil jauh, Pak. Namun, Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Cianjur ternyata punya cara tersendiri. Ya, ini di sebuah sekolah di Sukabumi, Bapak Ibu, di masa pandemi COVID ini menghasilkan lebih dari 100 buku. Ini koordinasi bukan hanya tugas guru bahasa Indonesia, tugas berbagai guru itu Bapak Ibu ya, koordinasinya bagus, anak bisa menghasilkan buku banyak ya. Sehingga untuk pojok kelas itu buku-bukunya dipenuhi buku-buku anak-anak. Mereka bisa saling membaca tulisan antar temannya sendiri ya. Dan mereka suka itu yang seperti itu ya. Karena bahasanya pasti bahasa anak-anak gitu ya. Menarik. Guru TIK-nya, guru seninya itu memberikan tugas layouting gitu ya. Dan guru bahasa Indonesia yang memberi tugas suruh menulis dan lain sebagainya. Ini produknya ternyata anak aja bisa menghasilkan sekian banyak buku dan sudah sampai taraf diterbitkan, memiliki ISBN. Bukan main saya kira yang seperti itu Bapak Ibu yang tentunya bisa kita, pokoknya kalau orientasi kita jelas dan kita koordinasikan bagus, itu anak-anak potensinya seringkali kalau orang Jawa menyebutnya kita sebut nyolong petek, nggak seperti yang kita duga. Ternyata anak-anak bisa menghasilkan sesuatu yang bukan main bagus. Ya, Bapak Ibu, saya yakin dimanapun anak-anak kita berprestasi, Bapak Ibu punya banyak potensi untuk kita kembangkan. Semoga saja di masa pandemi COVID ini tetap saja proses-proses pendidikan bisa anak bangsa, meskipun tidak kita pungkiri banyak kendala yang kita hadapi di tengah pandemi COVID-19. Demikian Pak Cucu yang bisa saya sampaikan. Monggo selanjutnya nanti akan lebih menarik kalau kita berdiskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biantoro. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk tanya jawab ya. Jadi persilakan Bapak dan Ibu yang ingin menanyakan dari paparan materi yang sudah disampaikan tadi ya. Silakan kalau memang ada yang ingin Bapak dan Ibu sampaikan. Kami persilakan kepada Bapak dan Ibu dari 3 narasumber. Silakan. Bu siapa? Monggo Bu. Langsung aja nggih. Mic-nya dibuka bicara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Titi. Silakan Bu Titi. Prof. Prof. Bambang, Prof. Sarwiji. Mohon pencerahan, sekarang ini kan sudah diterbitkan kurikulum adaptasi atau kurikulum yang disesuaikan dengan darurat kurikulum. Yang ingin saya tanyakan, jika ingin membuat modul atau bahan ajar atau buku ajar yang setelah ini kita akan laksanakan bersama teman-teman, apakah menggunakan kurikulum yang adaptasi ataukah yang kurikulum yang lama? Yang kedua, mungkin apakah modul atau bahan ajar itu memungkinkan dengan model blended learning? Karena ada kemungkinan kita juga akan tatap muka sebentar lagi jika corona itu selesai. Sehingga jika kami akan menyusun apakah modul atau bahan ajar lain, apa mungkin kita siapkan dengan model blended learning. Terus bagaimana caranya untuk mendesain modul atau buku bahan ajar tersebut. Terima kasih Prof. atas pencerahannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang sebut dan terus Samarinda dan Petir. Waalaikumsalam. Monggo yang lainnya ada lagi? Biar langsung 3 penanya, biar langsung nanti ditanggapi oleh masing-masing pembicara. Silakan. Ada? Bu Winarti dari SMK Negeri 1, ada yang mau tanyakan? Belum, Pak. Belum. Oke. Ada yang lain? Tidak ada? Iya, kalau tidak ada kita tanggapi dulu. Monggo. Silakan. Iya, Oh ya, silakan Bu Darti. Nah. Iya. Terima kasih Pak Cucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan ini pada ketiga Prof. Ya. Tadi dari materi dari Assalamualaikum Prof. Bambang. Saya mahasiswa penjenengan Bapak semester 4. Ya, terima kasih. Tadi dingendikakan ini pada oleh Prof. Bambang tentang prinsip bahan ajar. Ya. Yang mana prinsipnya diantaranya adalah prinsip relevansi, prinsip konsistensi, prinsip kecukupan. Nah, kami dari TK Bapak, ya dari TK tentunya harus menyesuaikan dengan prinsip-prinsip tadi. Nah, ya kita akan bicaranya tentang modul atau buku bahan ajar. Kalau di sementara TK itu kan lebih bagusnya pembelajarannya itu kita berinteraksi langsung dengan anak. Nah, dengan adanya pandemi ini kita membutuhkan bahan ajar atau modul yang untuk anak TK yang bisa dipakai sebagai PJJ, pembelajaran jarak jauh. Kita mengirimkan gini. Berarti memang tepat kita bagaimana strategi menyusun modul di masa pandemi ini. Nah, yang mau saya tanyakan yang cocok untuk anak-anak PAUD itu dalam pembuatan modul itu yang seperti apa, Prof? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Darti. Ada lagi? Silakan satu penanya lagi. Kami persilakan Bapak dan Ibu. Ya Pak, Yulianto. Silakan Pak Yulianto. Monggo. Nah ini yang saya tanya itu kalau Yulianto dari SMK Negeri 1 Windusari. Yang saya tanyakan itu minat anak itu kadang dari STM itu kadang untuk belajar daring itu kurang Pak. Itu bagaimana solusinya gitu loh. Sehingga anak itu minat belajar lewat daring itu semangat gitu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Yulianto. Ya. Silakan ke Prof. Sarwizi dulu. Kami persilakan. Silakan. Mic-nya, Prof. Mic-nya Prof. Sarwizi masih unmute. Mohon maaf, masih unmute ya. Mohon maaf, saya ulang. Makasih Pak Cucu, makasih Bu Tri Priyantiningsih, Pak Bu Sudarti dan Pak Yulianto ya. Oke, akan saya berikan tanggapan nanti dilengkapi oleh teman-teman Prof. Subiantoro dan Prof. Bambang. Yang pertama dari Bu Tri, ini modul yang dibuat sebaiknya yang mana? Mengacu pada kurikulum kondisi emergensi, kondisi khusus atau darurat ini atau yang mengacu pada standar nasional kurikulum 13. Ya tentu yang diprioritaskan yang untuk kondisi ini dulu. Karena kita harus bisa memastikan bahwa kegiatan pembelajaran di situasi pandemi COVID ini bisa berjalan dengan baik ya. Itu tetapi manakala Bapak Ibu masih punya waktu, tenaga, pikiran berlebih ya lebih bagus juga disiapkan modul yang mengacu pada tuntutan kurikulum 13 secara utuh. Tuh. Oke, mungkin waktunya masih banyak silahkan. Kalau pengalaman saya
ini selama pandemi COVID ini alokasi waktu yang harus saya curahkan itu malah berlebih, malah banyak. Saya menatap layar laptop itu kadang dari pagi sampai sore di kantor, urusan yang kaitannya kantor, nanti jam 4, jam 5, setengah 6 pulang, nanti habis maghrib, habis isya itu kadang sampai malam itu. Karena materi-materi yang disampaikan oleh, misalnya untuk bimbingan ini harus dikirim melalui WA atau melalui email, kami harus mengunduh dan memberikan feedback, itu justru memakan waktu yang banyak ya. Tapi kalau teman-teman kondisinya seperti apa, prinsipnya kalau masih ada waktu berlebih, baguslah dikembangkan dua-duanya. Yang kedua mengenai blended learning atau bauran bagus ya, ini baik yang sinkronus maupun yang asinkronus, ini pembelajarannya. Kalau materinya itu disiapkan untuk bauran ini bagus ya, bagus ya. Jadi yang bauran itu jika memang Bapak Ibu memungkinkan di daerahnya itu memang dimungkinkan ya, dan ada izin dari Satgas COVID ini dilakukan secara luring ya. Ada dua kemungkinannya, memang diizinkan oleh Satgas dan kondisi di daerah itu memungkinkan ada zona hijau atau kuning, tetapi bisa juga karena faktor keadaan anak-anak tidak memiliki fasilitas gawe, maka mau tidak mau seperti yang tadi saya sampaikan juga diuraikan panjang lebar oleh Prof. Subiantoro tadi, ya, ketersediaan modul atau bahan ajar tidak selalu modul, bahan ajar dalam situasi seperti ini yang bentuknya print out atau cetak itu memang sangat dibutuhkan ya, sangat dibutuhkan. Jadi penggunaan bauran atau blended ini sangat bagus ya. Oke. Yang berikut Bu Sudarti, ya, kalau kita mengembangkan bahan ajar itu ada macam-macam ya. Kalau Bapak Ibu bisa mengembangkan dalam bentuk buku, bagus. Dalam bentuk modul, bagus. Buku pengayaan, bagus. Tapi bisa juga yang paling praktis itu semacam lembar kerja atau handout yang bisa secara praktis diproduksi dalam waktu yang tidak terlalu lama, tidak membutuhkan waktu yang banyak, dan bisa dimanfaatkan sebagai sarana atau media pembelajaran ya. Tidak selalu modul. Nah, yang penting Bapak Ibu apapun yang sudah ditulis itu harus bisa didokumentasikan secara rapi, dan kemudian ketika kita punya waktu, Bapak Ibu punya waktu, itu disusun kembali, ditata, disusun kembali. Insya Allah bahan-bahan yang sudah Bapak Ibu susun itu secara terakumulasi nanti bisa diwujudkan dalam bentuk modul. Nah, ini yang Pak Yulianto, ini menjadi tantangan kita bersama ya. Yang penting kalau gurunya masih berminat, bersemangat, termotivasi, insya Allah ada cara untuk bisa membangkitkan semangat anak-anak itu untuk belajar secara daring itu. Yang barangkali menjadi pemicu utama anak-anak itu kurang berminat kalau tugas yang kita berikan kepada anak-anak itu terlalu berat. Ya, dalam bahasa yang tadi saya sampaikan itu kurang manusiawi. Tugas-tugas begitu banyak, apalagi tugasnya itu hanya mengerjakan soal. Ya, guru kurang memberikan penjelasan, tetapi tagihannya anak membuat soal yang pembelajaran yang demikian pastilah menjadikan anak-anak itu tidak berminat, terbebani. Lebih parah lagi kalau nanti dia stres, terdepresi, ya kita yang rugi semua. Oleh karena itu kata kuncinya itu adalah bagaimana kita di dalam pembelajaran itu harus menekankan pada meaningful, kebermaknaan. Tidak perlu ngejar materi banyak, ya, karena prinsip yang utama itu kan kesehatan, kenyamanan. Ya, itu dulu. Tidak usah ngejar target itu. Jadi
tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Prof. Subiantoro. Saya kira tadi strategi yang bagus. Bapak Ibu bisa bekerja sama, berkolaborasi, bersinergi dengan guru-guru mata pelajaran yang lain, menyiapkan bahan bersama. Ada satu tema payung besar atau kegiatan tertentu yang kemudian dari kegiatan itu di breakdown terkait dengan KD apa untuk mata pelajaran ini, terkait dengan KD apa mata pelajaran yang lainnya, kemudian dibuatlah tugas bersama. Kalau ini bisa, saya kira kegiatan pembelajaran itu tidak akan membebani siswa gitu. Tetapi prinsipnya gini, Pak Yulianto dan Bapak Ibu semuanya, tugas apapun yang kita berikan kepada siswa itu kita harus berikan feedback, berikan umpan balik. Tetapi juga bagus tadi sudah disampaikan bahwa prinsip penilaian itu tidak selalu harus kita lakukan, Bapak Ibu. Ya, kita harus sudah mulai menerapkan apa yang disebut dengan self-assessment, peer assessment. Self-assessment. Jadi ketika siswa-siswa itu kita tugasi, kita minta kepada mereka, coba nilai hasil dari pekerjaan kalian. Dengan komponen-komponen yang harus dinilai apa, rubriknya jelas. Ini akan membantu mendewasakan mereka. Kalau perlu, dia akan bisa menilai sampai sudah seberapa baik apa yang sudah dilakukan. Kalau dia sudah bisa menilai secara jujur apa yang menjadi pekerjaan mereka, ini sudah satu pembinaan pengembangan karakter yang luar biasa. Karena kejujuran itu sekiranya sekarang ini harganya sangat mahal, termasuk dalam dunia pendidikan. Anak-anak sering tidak jujur, kadang-kadang mungkin gurunya enggak jujur. Ya, yang kedua, dikembangkan apa yang disebut dengan peer assessment. Penilaian dilakukan antar teman sejawat untuk bisa saling memberikan masukan. Ya, untuk anak-anak sekolah dasar kita melibatkan orang tua untuk bisa memberikan penilaian itu. Jadi prinsipnya itu. Bapak Ibu semuanya untuk membangkitkan minat ya. Kalau perlu mungkin yang praktis ya, jika memungkinkan berkomunikasi secara langsung melalui grup WA. Kalau itu anak di SMP atau SMA itu kan ada WA group. WA group itu di situ ada guru atau ada wali kelas yang di situ kita bisa memompakan semangat, mematik semangat anak-anak dengan ungkapan-ungkapan yang ungkapan-ungkapan yang menyejukkan, bagaimana bersapa saja mungkin sudah ini. Bagaimana kabar kalian, anak-anakku, semoga kalian senantiasa sehat ya, jaga semangat dan seterusnya. Saya yakin kalian tidak kendor dalam belajar, sungguh pun kita semua dalam keadaan yang serba sulit ya. Dan seperti itu. Jadi cara kita menyemangati, memotivasi anak itu bisa dengan cara. Saya ambil contoh Bapak Ibu di saya pun ini untuk anak-anak yang sudah adult learner, pembelajar dewasa, yang pembelajar yang sebenarnya sudah sadar betul akan kebutuhan itu pun kita masih perlu memompa semangat. Anak-anak yang sudah agak lama tidak konsultasi itu sering saya chat. Saya telepon gitu, gimana? Kok lama nggak ketemu apa tidak merasa atau saya udah kangen? Ayo segera gitu. Jadi cara-cara seperti ini, sentuhan-sentuhan secara psikologis ini yang perlu kita lakukan. Antara lain itu hal yang sangat praktis itu saya yakin teman-teman memiliki caranya masing-masing. Yang penting kita lakukan itu. Ya, saya kira begitu nanti ditambah teman-teman. Matur suwun. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Silakan pada Prof. Bambang Sumarjoko. Ayo persilakan. Terima kasih, Pak Cucu, Bu Titi, Bu Sudarti, dan Pak Yulianto. Menambah saja nggih, karena sudah dijelaskan secara panjang lebar oleh Prof. Sarwiji Swandi. Jadi, ya Bu Titi, ya yang tahu persis kondisi di sekolah lapangan kan Bu Titi sendiri ya. Jadi artinya kalau memang memungkinkan
tadi disampaikan Prof. Sawiji juga, kalau memang memungkinkan menggunakan blended learning ya lebih bagus gitu ya, karena kan tidak ada menghindari kejenuhan juga begitulah. Tapi juga harus hati-hati karena tadi banyak faktor lah yang berkaitan dengan itu. Jadi karena kan tentu menyita waktu, menyita tenaga ya. Tapi kalau itu siap, saya pikir nggak ada masalah ya. Termasuk juga mengelaborasi menggunakan kurikulum lama. Tapi kalau yang penting dalam era pandemi ini bisa praktis saja yang bisa kita gunakan agar supaya pembelajaran ini tetap bisa berjalan. Gitu. Itu. Tapi monggo lah ini apapun yang ini kan tergantung kepiawaian kita, ya, tergantung kepiawaian kita bagaimana kita bisa melakukan terobosan-terobosan yang bisa menjadikan pembelajaran berjalan, terbagus, berkualitas dan menarik bagi siswa. Bu Sudarti, iya, prinsip-prinsip pemilihan belajar untuk TK yang modul yang cocok untuk anak PAUD. Saya juga menurut pandangan saya Bu Sudarti sendiri juga yang tahu persis di lapangan juga ya. Kira-kira di TK itu di PAUD itu seperti apa ya kondisi yang cocok. Tapi yang jelas buku ajar, bahan ajar begitu ya bentuknya apapun juga itu saya pikir tetap perlu kalau memang siap itu perlu diberikan sehingga ini memang tidak mudah pembelajaran di usia PAUD atau anak TK ini ya. Ini kan saya itu kebetulan punya cucu sehingga harus yang jadi murid malah saya bukan cucu saya. Jadi ya 2 minggu sekali ya mendampingi cucu saya karena bapak ibunya pada bekerja lah ini kakungnya ini harus mendampingi cucu lah. Ya, repot juga ini. Ya. Tapi juga nilai lebihnya, nilai tambahnya cucu saya menjadi familiar dengan gawe dengan HP. Cuma problemnya setelah ada kemarin tadi Pak Biantoro ngendikan kalau ada gambar itu ya gini sementara kami stop dulu ya kita stop. Ya. Karena ternyata bermasalah juga itu. Nah ini tantangan kita memang tidak mudah seperti itu. Itu Bu Sudarti, silakan segera diselesaikan nanti melanjutkan S3 Bu. Ini insya Allah. Terima kasih Prof. Amin. Sebentar lagi kita akan buka ini S3 ini. Iya, makasih. Pak Yulianto, ya minat itu bisa juga dipengaruhi faktor internal yang bersangkutan, faktor eksternal, dan faktor-faktor lain di luar itu. Nah, monggo lah. Kalau internal ya bagaimana membangkitkan anak yang bersangkutan menjadi bisa menarik, berminat ya. Tentu tadi sudah disampaikan oleh Prof. Sarwiji, jadi bagaimana pembelajaran itu ya lakukan dari yang mudah ke yang sulit, jangan kemudian tiba-tiba yang sulit yang diberikan gitu ya. Dari yang sederhana lama-lama menjadi yang sangat kompleks. Jangan yang susah dulu diberikan, kemudian anak akan payah ya. Jadi bertahap lah. Dari yang sederhana kemudian yang berat, dari yang mudah ke yang sukar begitu. Dari yang kecil-kecil dulu lah, baru yang besar begitulah. Kira-kira dari yang serba yang sederhana. Itulah Pak Yulianto. Kemudian juga faktor eksternalnya juga. Kalau anak sudah semangat tapi tadi sudah sampaikan juga sarana prasarana pendidikannya tidak ada lah, bagaimana juga faktor inilah. Tentu bagaimana orang tua tadi saya singgung juga perlu diingatkan agar supaya anak bapaknya itu orang tuanya juga ikut memperhatikan meskipun itu sudah anak SMK, saya pikir statusnya masih anak ya, karena itu juga perlu dilibatkan lah orang tua. Bahkan faktor-faktor di luar itu tadi masyarakat juga, faktor iklim pembelajaran juga harus diperhatikan sehingga kalau semua anak-anak itu mau mengikuti pembelajaran, dia senang dan kemudian dia bisa saling bertegur sapa. Oh tadi saya ikut pembelajaran ini, saya ikut pembelajaran ini. Saya yakin itu juga berpengaruh ya. Kalau memang di suatu tempat kok sama sekali tidak ada pembelajaran itu tentu akan berdampak. Maka faktor-faktor lingkungan itu juga saya pikir turut mempengaruhi minat anak itu untuk mengikuti pembelajaran. Tentu saya juga menggarisbawahi guru juga harus semangat. Nah, gurunya harus semangat dulu. Memang saya masih punya asumsi saya guru itu masih pegang peran penting tadi saya sampaikan ya, bagaimana sekarang guru itu bisa secara persuasif
selalu mengajak agar supaya anak itu bisa aktif dan mau mengikuti pembelajaran. Saya pikir itu tambahan saya, Bu Titik, Bu Sudarti, dan Pak Yulianto. Matur nuwun. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Bambang. Dan selanjutnya, Prof. B, kami persilakan. Oke, sesungguhnya saya tinggal mengatakan idem saja Pak Suju, karena sudah komplit sekali ya. Tapi saya akan melihat pada perspektif yang lain. Bu Titi, terutama begini, saya itu selalu memandang suatu tantangan itu peluang. Justru Bu Titi kalau bisa, Ibu bisa menulis buku ya terkait dengan blended learning, terkait dengan kurikulum darurat saat ini, itu sangat bagus. Kalau kurikulum 2013 ngapain sudah banyak. Justru kalau bisa dalam waktu dekat ini memproduksi buku yang bisa melayani kebutuhan blended learning akan bagus sekali. Bu Titi mungkin kalau sempat satu ketika coba browsing di internet, cari buku di luar negeri, di sana itu bisa saja kita membaca teks. Ya. Jika ingin mendalami itu, coba klik URL ini. Sampai seperti itu, bisa saja Bu. Buku itu panjangan buat seperti itu. Jadi tidak hanya buku itu dinikmati yang ada di teks itu saja, tapi dia link dengan alamat website mana, sumber-sumber kelengkapannya. Bagus sekali, misalnya saja Ibu fotosintesis. Ya. Gambaran fotosintesis mungkin Ibu punya di internet visualisasi fotosintesisnya seperti apa, klik link ini. Wah, kalau bisa seperti itu, bagus sekali ya. Itu sekaligus untuk bahan pembelajaran di masa seperti ini. Itu akan, di luar negeri sudah biasa buku-buku seperti itu, Bu. Di kita belum terbiasa ya. Tapi sekarang ini akan menjadi mulai biasa ketika anak-anak kita juga kita ajak pembelajaran model seperti saat ini. Separuh menggunakan teknologi informasi, separuh tatap muka, nah itu sangat bagus. Karena ini peluang baru, Bu. Kalau menurut saya, Ibu tidak usah berpikir membuat buku kurikulum 2013 yang sudah dibuat banyak orang. Justru yang terbaru saat ini, dan sesungguhnya KD-KD yang dipilih saat ini, yang hampir rata-rata 50%-nya dipangkas, itu kan KD-KD yang esensial, yang sesungguhnya juga sudah ada di buku-buku kurikulum 2013 ya. Tinggal sekarang ini perkayalah dengan sumber-sumber yang bisa diakses oleh anak-anak, yang alamat URL-nya kita cantumkan di buku itu akan menarik sekali itu Bu, kalau bisa seperti itu ya. Kemudian untuk Bu Sudarti, saya kira kalau untuk TK itu untuk kebutuhan pembelajaran saat ini ya Bu ya, itu lebih tepat kalau Ibu mengembangkan lembar kerja peserta didik. LKPD saja Ibu, sesuai dengan kompetensi yang ada di anak TK, bentuknya lebih banyak visual saja kan, tidak tulis kalau anak-anak TK ya. Visual anak disuruh apa, motong atau apa gitu ya. Untuk mengembangkan motorik halusnya, motorik kasarnya, bisa saja untuk mengembangkan komunikasi sosial dan lain sebagainya. Saya kira untuk masa saat ini, untuk kebutuhan anak usia dini lebih tepat kalau Ibu kembangkan LKPD itu. Justru nanti seperti katakan oleh Prof. Sarwiji tadi, kumpulan-kumpulan LKPD itulah yang nanti bisa jadi buku tersendiri. Menarik itu saya kira ya. Kemudian Pak Yuli, begini Pak, tidak peduli pelajar itu atau pembelajar itu usia berapa. Tapi yang jelas secara psikologi itu selalu saja seseorang itu akan menjadi berminat terhadap sesuatu ketika apa yang akan dia kerjakan itu meaningful untuk dia, bermakna untuk kehidupannya. Oleh karena itu tugas kita sebagai guru, mestinya kalau kita memberi tugas ke anak-anak, kita harus menjelaskan untuk apa sih tugas itu dalam kaitannya dengan kebutuhan kehidupan dia secara nyata di masyarakat. Kalau kita bisa menjelaskan itu, anak-anak mesti akan tertarik itu. Tapi kalau anak-anak tidak tahu, ini kalau saya mempelajari akar kuadrat itu untuk apa sih? Sesungguhnya di kehidupan itu. Kalau anak nggak tahu itu, wah beban sekali. Tapi kalau tahu, perkalian itu fungsinya untuk apa bagi anak-anak? Sinus, tangen, dan lain sebagainya. Untuk anak-anak itu, untuk kehidupan sehari-hari itu untuk apa? Kalau guru bisa menjelaskan itu, semuanya jadi bermakna, Pak. Dan saya yakin Bapak Ibu, sejak kurikulum 2096, saya kebetulan ikut berproses kurikulum 96, 2006, ya, 2013 ini,
para pengembang kurikulum itu memilih KD-KD yang memungkinkan anak-anak itu nanti bisa terfasilitasi di dalam kehidupannya kalau dia menguasai KD-KD itu. Di KD-KD yang meaningful betul. Apalagi kalau sekarang ini di kurikulum darurat dipangkas betul KD-KD yang tidak esensial dihilangkan gitu ya. Agar bebannya menjadi ringan. Agar guru tidak terkooptasi harus menghabiskan kompetensi dasar itu. Pak Yuli bisa seperti itu. Kalau boleh saya akan memberikan contoh, Pak. Anak-anak itu ternyata bukan main ya. Produknya itu kalau kita beri kesempatan, apalagi anak SMK, STM, wah mesti bukan main. Ini anak SMP saja produknya hebat, Pak. Ini saya beri. Nah ini. Ini karya anak yang bukan main, Pak. Saudara, 2 bulan sudah sejak pandemi COVID-19, anak-anak ini tidak lagi belajar di sekolah ya Reza ya. Dan itu artinya mereka sudah lama banget tidak bisa berjumpa lagi dengan teman-teman dan guru-gurunya. Rasa rindu pun kini mulai dirasakan anak-anak sekolah. Obat rindu pun mereka buat, salah satunya mengarang lagu untuk teman-teman sekolah mereka, seperti yang dilakukan oleh salah seorang siswa di Jakarta Timur. So far from each other, don't know where you are right now. I'll get there someday. This place is indescribable, but it's such a whatever, 'cause I don't have you here with me. Berawal dari tugas sekolah, Jemima Izudin, seorang siswa berusia 13 tahun ini, akhirnya membuat sebuah lagu untuk teman-temannya yang sudah 2 bulan ini tak berjumpa akibat pandemi COVID-19 yang memaksa Jemima dan teman-temannya menjalani kegiatan sekolah secara daring di rumah. Rasa rindu kepada teman-temannya ia tuangkan ke dalam sebuah lagu yang berjudul Offline Face. Ia merasa bosan hanya bisa bertemu teman-temannya secara daring atau online. Dari judul Offline Face inilah, Jemima rindu bertemu secara langsung dengan teman-teman sekolahnya. You're there, far from miles a million, out there, out of 7 billion. I want no one else but your company. Awalnya dari lagu ini sebenarnya tugas counseling dari sekolah. Terus aku dengan teman-temanku itu disuruh pilih either buat lagu atau buat puisi atau buat gambaran buat sahabat kita. Aku milih buat lagu. Terus ini terinspirasi karena situasi kita di karantina, karena aku nggak bisa ketemu sama teman-temanku. Terus aku cuma bisa teleponan sama mereka, terus melihat wajah mereka secara virtual dan secara online. Kegiatan demi kegiatan pun sudah sering ia lakukan agar tidak jenuh selama berada di rumah saja. Ya, Pak Yuli, ternyata anak usia 13 tahun ketemu bibit hebatnya ya ketika PJJ seperti ini. Sehingga anak SMA 1 Purworejo itu melalui guru kimianya yang insya Allah nanti masuk finalis 10 besar sekolah anugerah sekolah berbudaya sehat ya. Itu bisa menghasilkan ramuan yang bisa untuk mengobati berbagai macam penyakit Pak di masa pandemi ini. Karena tugas-tugas yang seperti itu. Justru seringkali kalau kita pas sesuai dengan konteks seperti tadi saya sampaikan, anak kita itu seringkali nyolong petek ya. Kelihatannya nggak bisa apa-apa, tapi ternyata punya potensi yang hebat. Begitu Pak Yuli. Ya, semoga nantinya bisa mengibatkan peserta didik Bapak. Ya, makasih Pak Cucu. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu semua. Ya, saya kira sudah cukup. Ya, waktu sudah hampir jam 4. Dan sesi seminar pendidikan ini kita akhiri. Dan luar biasa, terima kasih kepada Profesor Dr. Sarwiji Suwandi, Profesor Dr. Bambang Sumarjoko, ya, dan juga Profesor Dr. Subiantoro. Saya semua itu, Bapak dan Ibu, bisa memetik kira-kira apa yang bisa kita lakukan bersama.
Artinya dari itu jangan permasalahan atau pembelajaran di sekolah itu dibawa ke pembelajaran model belajar di rumah. Yang paling penting itu kemudian buku ajar, kurikulum itu disesuaikan dengan kebutuhan yang ada saat ini. Terutama adalah tentang kesehatan kenyamanan. Ya. Kemudian yang ketiga, tentunya Bapak dan Ibu punya satu hal prinsip ya, yang mungkin dalam kurikulum maupun buku ajar yang bisa Bapak dan Ibu terapkan di sekolah masing-masing. Oke. Saya kira itu, terima kasih dan mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Kita akan lanjutkan besok pagi jam 10 itu untuk diklat penulisan modul buku ya. Kemudian hari Minggu kita mulainya jam 10 ya Bapak dan Ibu, karena pagi Bapak dan Ibu, kemudian ada yang mau jalan sehat atau jalan keluarga atau ada yang mau gue. Kita mundur jam. Saya kira itu, terima kasih dan mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Mari kita foto bersama dan Ibu. Silakan yang profilnya belum kelihatan, kita akan foto bersama dengan para pembicara. Ya, siap. Ini sudah